Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jazakallahu khairan katsiran kepada penanya al-akh. Demikian pula kepada antum semua yang sudah bertanya melalui aplikasi mila.id. Dan pertanyaan ini yaitu apakah diperbolehkan untuk mengambil gratis ongkir padahal kita menggunakan dompet virtual atau pay tertentu, diperbolehkan atau tidak. Ini merupakan pertanyaan yang terbanyak datang kepada kami melalui aplikasi milah.id. Maka insya Allah ta'ala kami ingin mencoba untuk menjawabnya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keilmuan yang kami miliki. Dan memang para asatidz kita ini sudah menjelaskan ya di YouTube maupun di artikel untuk masalah ini. Dan semoga hal ini bisa menambah khazanah keilmuan untuk kita semua insya Allah ta'ala. Maka perlu diketahui kepada ikhwah semua bahwasanya para asatidz kita itu berbeda pendapat tentang hukum mengambil diskon atau gratis ongkir padahal kita menggunakan per tertentu atau dompet virtual. Dan pendapat mereka itu kita ringkas menjadi dua pendapat. Adapun sebagian mereka atau sebagian para asatidz kita itu mengatakan hukumnya adalah tidak boleh kita mengambil diskon atau kita pun tidak boleh untuk mengambil gratis ongkir tatkala kita menggunakan pay tertentu. Mengapa? Karena akad yang terjadi antara kita dengan penyedia dompet virtual adalah akadnya al-qard atau hutang piutang uang. Mengapa seperti itu? Karena praduga besar bahwasanya tatkala kita ini menggunakan atau tatkala kita ini memasukkan dana kita dalam dompet virtual atau pay tersebut, maka penyedia dompet virtual ini akan menggunakan uang kita. Sehingga sama saja mereka ini sedang meminjam uang kepada kita. Dan kemudian kita mendapatkan manfaat dari diskon yang kita ambil atau gratis ongkir. Sedangkan dalam kaidah, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang ada manfaatnya, maka itu tersebutlah sebagai riba. Nah, sehingga tatkala uang kita dipergunakan oleh mereka, diputar oleh mereka, dan kita mendapatkan gratis ongkir atau diskon, maka sama saja kita menikmati riba. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalika. Ini adalah pendapat pertama dari asatidz kita, yaitu tidak boleh kita menggunakan atau mengambil gratis ongkir diskon tatkala kita menggunakan pay tertentu. Kemudian pendapat yang kedua, justru sebagian para asatidz kita yang lainnya mengatakan hukumnya adalah diperbolehkan kita untuk mengambil diskon atau gratis ongkir tatkala kita menggunakan pay tertentu atau e-wallet atau dompet virtual tertentu. Alasannya apa? Alasannya adalah karena antara kita atau akad yang terjadi antara kita dengan penyedia dompet virtual atau e-wallet tersebut adalah bukan hutang pihutang. Sehingga tatkala kita mendapatkan manfaat ini bukan dari hutang piutang, tapi dari hadiah yang mereka berikan. Dan mereka mengatakan, atau asatidz kita mengatakan, sebagian mereka mengatakan akad yang terjadi antara kita dengan penyedia tersebut bukanlah al-qardu atau hutang piutang, tapi akadnya adalah as-sorf atau pemindahan dana yang awalnya fisik menjadi digital. Nah, sehingga setiap keuntungan manfaat yang kita dapatkan bukan dari hutang piutang, tapi justru dari hadiah yang diberikan oleh penyedia dompet virtual tersebut. Maka ini adalah pendapat para asatidz kita yang mereka punya hujjah yang kuat yang berkaitan dengan hal ini. Dan ini merupakan perkara khilafiyah atau perbedaan pendapat yang silakan kita untuk mengambil yang paling kuat dengan hal tersebut, demikian pula kita bertoleransi. Dan adapun kami sendiri ini lebih condong untuk mengambil pendapat yang dikemukakan oleh para asatidz kita yang kedua tadi, yaitu diperbolehkan kita untuk mengambil gratis ongkir atau diskon tatkala kita menggunakan pay atau dompet virtual tertentu. Alasannya apa? Alasannya adalah karena akad yang terjadi antara kita dengan penyedia bukanlah hutang piutang. Sehingga boleh-boleh saja kita mendapatkan hadiah dari mereka.
Ya karena memang ya bahwasanya memang betul ya praduga besar kita anggap oh mungkin uang kita akan diputar oleh mereka, diinvestasikan kepada tertentu hingga akhirnya kita mendapatkan manfaat. Tapi nyatanya hal ini adalah hanya sekedar praduga ya belaka. Sedangkan dalam kaidah la ibrata lit tawahum atau praduga itu tidak dianggap. Nah, sedangkan datang keyakinan al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak bisa dirubah dengan keraguan-raguan. Datang keyakinan yaitu dari peraturan Bank Indonesia yang menegaskan bahwasanya ya pihak penyedia e-wallet tersebut ya atau al-mahfudhah ya elektroniyah atau dompet virtual ini tidak boleh menggunakan uang customer sebagaimana yang ada dalam peraturan ya di PBI nomor 20 garis miring 6 ya garis miring PBI garis miring 2018 pasal 49 bulir yang pertama. Yang dikatakan dalam peraturan ini adalah dana float hanya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang atau jasa dan dilarang dipakai untuk kepentingan yang lain. Maka ini sudah jelas peraturan dari PBI tersebut atau peraturan Bank Indonesia yang mengatur bahwasannya perusahaan startup atau pay-pay yang ada itu bukanlah seperti perbankan. Mereka tidak boleh untuk mempergunakan uang customer begitu saja. Ini ada peraturannya yang tersebut ini sebagai ya, peraturan yang datang kepada kita. Nah, adapun tadi, bisa jadi ini diolah oleh mereka sehingga sama seperti perbankan, maka ini taubah hanyalah sebagai at-tawahum atau praduga belaka, sedangkan dikatakan dalam kaidah la ibrata bidzannil ladzi yazhar khata'uh atau tidak dianggap ya tatkala ada praduga yang sudah jelas kesalahannya atau menyelisihi data yang ada. Sedangkan data ini menunjukkan kepada kita ternyata dalam peraturan Bank Indonesia pihak dari dompet virtual tersebut tidak boleh menggunakan uang kita kecuali untuk kewajiban penerbit kepada pengguna. Misalkan kita ingin membeli barang tertentu, ya kemudian mereka akan mengeluarkan uang kita untuk pembelian barang tersebut. Kemudian ada pertanyaan, lantas ya kenapa mereka memberikan ya diskon untuk kita atau gratis ongkir? Jawabannya adalah ya bahwasanya mereka membuat hal tersebut adalah untuk sebagai promosi. Mereka melakukan bakar uang ya sebagai promosi agar ya masyarakat ini yang menggunakan pay mereka demikian pula menarik investor agar bisa menginvestasikan dananya kepada mereka. Dan ini pun terjadi masyarakat kita, yaitu banyak pedagang yang melakukan bakar uang. Yaitu mereka menurunkan harga barang ya demi untuk bisa menggait konsumen. Dan ini pun yang mereka lakukan. Dan juga ya, buktinya adalah setiap tahun berjalan, setiap itu pula gratis ongkir, diskon ini berkurang. Dahulu gratis ongkir semua, ya full. Kalau sekarang tidak. Atau mungkin berkurang, atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini menunjukkan ini adalah strategi bisnis mereka. Jadi ini hanya sebagai hadiah yang mereka ya berikan kepada kita. Dan toh hadiah ini pun bukan gara-gara kita melakukan akad sorf atau akad perubahan dana yang awalnya fisik kemudian berubah jadi uang digital baru kita mendapatkan ya diskon, tidak. Tapi justru ini terjadi tatkala kita melakukan akad al-bai atau jual beli ya kepada barang tertentu hingga akhirnya kita bisa ya mendapatkan ya diskon atau ya gratis ongkir tersebut. Maka wallahu ta'ala ala alam, ini yang kami kuatkan ya pendapat ini, yaitu diperkenankan kita untuk mengambil gratis ongkir tatkala kita menggunakan pay tertentu. Namun jika kita memilih untuk pendapat yang pertama dari asatidz kita, maka tafadhal silakan. Tatkala kita memiliki yang hujjah insyaallah maka tidak masalah. Dan kalaupun kita ini menguatkan pendapat yang barusan atau pendapat yang kedua dari asatidz kita, maka ini pun tafadhol selama kita punya ya, atau punya keilmuan. Dan namun tatkala kita pun punya keilmuan dan menganggap bahwasanya diperbolehkan mengambil ongkir, namun kita nggak ngambil karena kita bersikap warok, ini lebih bagus. Ya, lebih kita ingin hati-hati, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya walaupun kita meyakini boleh, tapi kita pun tidak mengambil karena dengan dasar ketakwaan kepada Allah dan menghindari syubhat dan lain sebagainya, maka ini insyaallah ya pabiha wa ni'mat. Ini adalah ya pilihan yang terbaik insyaallah taala. Barakallahu fikum, semoga dipahami
dari pertanyaan yang ditayangkan kepada kami melalui aplikasi mila.id. Semoga dipahami dan kami katakan jawabannya adalah insya Allah diperbolehkan untuk mengambil hal tersebut. Ya, barakallahu fikum. Namun kami pun ya tentunya menguatkan juga atau ya toleransi kepada asatidz kita yang lainnya yang mengatakan hukumnya adalah tidak boleh karena mereka pun punya hujah yang kuat. Insya Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat seperti pribadi kemudian kepada jamaah antum semua dan menjadikan harta kita semoga menjadi harta berkah hingga akhirnya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan memilih pertanyaan dari antum yang masuk kepada kami melalui aplikasi mila.id. Jazakallah sudah berpartisipasi masuk pertanyaan melalui aplikasi tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi kehidupan kita dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.